See you screen. Assalamualaikum, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Selamat datang. Udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, kabar Pak. Selamat datang. Alhamdulillah baik, Bu. Makasih ya Pak sudah bersedia jadi narasumber kami.
Iya, nggak apa-apa. Sama-sama sudah, terima kasih juga sudah diundang untuk berbicara di depan anak-anak. Kita nanti mulainya mungkin sekitar 8:30 agak lewat sedikit ya Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Ini sampai jam berapa, Bu, kira-kira? Sampai jam 9:30 Pak. Oh, 9:30, oke. Iya. Baik. Baiklah, grade 4 yang sudah bergabung di link ini, silahkan menggunakan nama asli sesuai dengan nama lengkap kalian ya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, pertama-tama Teacher Dewi ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang terhormat, Bapak Mamit Setiawan. Selamat datang, Pak. Selamat datang, makasih, Bu. Sama-sama, Pak. Baiklah, hari ini kita kelas 4 akan melaksanakan kegiatan Meet the Expert. Ya. Judulnya adalah, mari kita lihat dulu bersama-sama, tadi teacher sudah bagikan. Judulnya adalah menjaga lingkungan dengan energi terbarukan. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan selanjutnya Teacher Dewi akan memperkenalkan narasumber kita kali ini adalah seorang narasumber yang luar biasa, yang hebat dan pasti ilmunya itu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi nanti jangan sampai kalian melewatkan apa saja yang diceritakan atau diberitahu oleh narasumber kita kali ini ya, karena pastinya akan sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali. Karena itu Teacher Dewi perkenalkan dengan Bapak Mamit Setiawan. Oke.
Silakan Pak Mamit kalau mau menyapa kelas 4. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar teman-teman semua? Ya, terima kasih Teacher Dewi sudah diundang untuk berbagi dengan teman-teman di sini, terutama teman-teman dari grade 4 ya. Ya, Ya, betul. kita hari ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan saya dengan teman-teman semua, terutama terkait dengan sektor energi. Baiklah. Apalagi tadi temanya kita bicara bagaimana menjaga lingkungan, ya kan? Nah, ini yang tema yang sangat menarik. Oke. Nah, demikian itu adalah baru pembukaan saja ya dari Bapak Mamit Setiawan. Pastinya kalian akan penasaran sekali ya, kira-kira apa sih yang akan disampaikan? Pokoknya jangan sampai terlewat, ini pastinya sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya. Karena ini benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tidak sabar dan tidak diperpanjang lagi, kita akan menyambut dari keterangan dan informasi dari Bapak Mamit Setiawan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Teacher Dewi. Sama-sama. Baik, teman-teman semua, sekali lagi selamat pagi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa di masa yang pandemik ini harus tetap menjaga kesehatan supaya teman-teman juga tetap bisa sekolah dan terus bisa menimba ilmu, karena jangan sampai dalam kondisi pandemik justru kita semakin lemah, ya kan, justru kita semakin ya semakin kurang beraktivitas ya. Tetap dengan kondisi sekarang walaupun sekolah dari rumah, kita tetap beraktivitas seperti biasa, tetap berolahraga, ya kan, jaga kesehatan, banyak minum air putih. Karena ya mudah-mudahan nanti tahun ini, tahun depan mungkin teman-teman bisa ketemu tatap muka dengan teachernya, tatap muka dengan teman-temannya juga, sehingga bisa lebih berinteraksi kembali. Baik, teman-teman sekalian, Teacher Dewi, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Mamit Setiawan. Mungkin nanti biasa saya dipanggil oleh teman-teman yang lain, itu adalah Bang Mamit ya. Jadi kebetulan saya memang saat ini bisa dikatakan sebagai praktisi di bidang energi, karena kebetulan saya juga kuliahnya juga di sektor energi sebagai petroleum engineering, ya kan. Terus juga saya juga bekerja saat ini juga sebagai engineer juga di bidang energi. Terus juga saya juga sebagai entrepreneur juga di bidang energi. Terus juga saat ini juga saya sebagai salah satu pemerhati kebijakan daripada pemerintah di sektor energi. Jadi secara ini mungkin teman-teman, saya ingin sampaikan juga sebelum kita mulai nanti, bahwa teman-teman harus konsisten kalau ingin mencapai suatu cita-cita ke depan. Ketika mungkin sekarang sudah mau berpikir saya mau menjadi apa, saya mau menjadi apa, jadi teman-teman dari sekarang sudah bisa mempersiapkan dari sejak dini gitu kan ya, langkah-langkah untuk menuju cita-cita yang diinginkan. Mungkin nanti ke depan ada yang ingin cita-cita menjadi dokter, maka dari sekarang teman-teman tetap belajar dengan baik, ya kan, tetap juga berusaha bagaimana ke depan memang bisa menjadi tercapai. Apalagi sekarang dengan perkembangan zaman yang cukup pesat ini, segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Beda pada saat saya waktu masih kecil, atau mungkin Teacher Dewi juga masih kecil, ya kan, kita nggak ada nih yang namanya internet, ya kan, kita nggak bisa berkomunikasi, nggak Iya. ada tuh yang namanya kita tinggal ketik di laptop ataupun kita tinggal ketik di handphone, nggak ada, karena semuanya serba manual. Jadi perkembangan zaman memang sangat cepat sekali, dibutuhkan satu akselerasi dari teman-teman semua supaya ke depan cita-citanya bisa tercapai, supaya ke depan juga tidak tertinggal dengan majunya teknologi. Nah, begitu juga di bidang sektor energi, teman-teman semua. Sektor energi ini adalah sektor energi yang sangat complicated, sangat bisa dikatakan sangat banyak masalahnya juga, bahkan kalau menurut saya sebagai seorang engineer ini adalah sangat menantang, sangat engineering sekali, karena segala sesuatunya penuh dengan perhitungan, baik itu dari sisi teknisnya maupun dari sisi non teknisnya. Nah, teman-teman sekalian, kebetulan hari ini kita akan lebih banyak bagaimana berbicara mengenai menjaga lingkungan dan juga renewable energy. Saya mungkin saya ingin sampaikan bahwa kita ini mempunyai dua energi, yang sumber energi yang pertama adalah saya sampaikan di sini adalah energi fosil, di mana
Energi fosil ini adalah energi yang berasal dari makhluk hidup yang sudah jadi jutaan tahun yang lalu. Jadi ada proses di sana di mana mungkin kalau kita tahu mungkin nanti ya, dari dinosaurus, dinosaurus yang dulu sudah mati, akhirnya dia tertimpa oleh lapisan tanah sampai jutaan tahun yang lalu, dan akhirnya sekarang dia bisa menghasilkan yang namanya adalah minyak bumi. Begitu juga yang batu bara. Batu bara itu berasal dari tumbuhan yang usianya jutaan tahun yang lalu. Jadi eh, dan akhirnya sekarang bisa diproduksikan dan bisa kita nikmati seperti yang teman-teman sekarang adalah listrik. Jadi memang proses daripada energi fosil ini adalah butuh waktu yang sangat panjang dan juga yang pastinya itu tidak diperbarui dan akan habis. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Dan yang kedua juga ada yang namanya renewable energy ataupun energi terbarukan, seperti misalnya sekarang ini yang sedang ramai adalah energi energi solar ataupun energi matahari. Nah, ini sekarang sedang dikembangkan. Terus juga ada juga yang namanya energi air dan juga ada juga namanya biomass atau bioenergi, di mana energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun bahkan sekarang sedang dikembangkan ada yang namanya biomass, adalah energi yang dikembangkan dari misalnya sampah gitu kan yang sedang dikembangkan menjadi energi seperti untuk menjadi listrik ataupun menjadi gas. Nah, teman-teman sekalian, dan Teacher Dewi, saya ada video yang ingin saya tampilkan, mungkin tidak panjang, hanya 1 menit. Ini adalah lebih kepada bagaimana saya membuka bahwa ini loh jenis-jenis energi, baik yang sumber-sumber energi, energi terbarukan, dan juga energi tidak terbarukan. Baik, saya Pak. share ya, Teacher ya. Baik, Pak. Silakan, Pak. Energi tidak terbarukan merupakan sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Misalnya, sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Ya, ini sebelum saya lanjutkan, ini kan tampil ya, ada kan hasilnya bisa di share ya, Teacher ya. Oke. Gambarnya kelihatan, cuma mungkin suaranya agak terputus. Suaranya agak terputus ya. Iya. Ini sebenarnya sudah saya ini ya, mungkin sinyal juga kali ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke, kalau memang saya ulang lagi ya, saya besarin udah 100%. Baik. Oke. Ya. Energi tidak terbarukan merupakan sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Misalnya, sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi bensin dan solar yang dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Gas alam dalam bentuk gas LPG dimanfaatkan sebagai sumber energi pada kompor gas. Sedangkan batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Contoh sumber energi terbarukan antara lain matahari, air, angin, panas bumi, dan biogas. Berikut ini contoh pemanfaatan sumber energi terbarukan. Energi matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga angin dengan menggunakan kincir angin. Arus air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang sumber energi. Sampai jumpa dan selamat belajar. Ya, itu teman-teman dan Teacher Dewi tadi ada sedikit video yang saya tampilkan. Mudah-mudahan teman-teman punya gambaran ya tadi, walaupun secara singkat apa yang dimaksud dengan energi terbarukan dan juga energi fosil ataupun energi tidak terbarukan.
di mana tadi sudah disampaikan jenis-jenis seperti apa aja. Dan sebenarnya nanti saya akan sedikit menjelaskan, karena ini memang saya tidak terlalu dalam ya bicaranya mengenai energi, karena mungkin teman-teman saya ini yang sekarang memang masih grade 4. Biasanya saya bicaranya di depan yang teman-teman saya yang lebih tua, tapi dengan ini saya sangat senang sekali karena saya bisa mendidik ataupun bisa menyampaikan bagaimana teman-teman semua di sini mengenal energi kita itu dari kecil, ya kan? Jadi tahu bahwa bagaimana kita nanti ternyata untuk 1 liter bensin itu butuh waktu yang lama ya, gitu kan ya. Dan juga ini adalah energi yang tidak terbarukan. Jadi sewaktu-waktu energi ini akan habis. Nah, lantas dari sekarang teman-teman harus sudah tahu, oh berarti saya harus hemat energi, ya kan. Terus dari listrik nih, dari 1 lampu yang saya hasilkan, ternyata saya harus ternyata butuh waktu yang lama. Berapa ratus hektar hutan yang harus kita land clearing atau hutan yang harus kita gantikan dengan tambang batu bara. Jadi apa yang harus saya lakukan? Oh, kalau di rumah, kalau saya nggak butuh listrik, kalaupun udah selesai itu, ya saya matikan. Nah, itu adalah salah satu bentuk edukasi yang memang makanya saya sangat tertarik sekali begitu diinformasikan untuk menjadi salah satu narasumber pagi ini, karena saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman semua bagaimana kita bisa lebih hemat energi gitu kan ya. Dan ternyata untuk mendapatkan 1 liter bensin dan juga satu watt listrik itu dibutuhkan upaya yang sangat panjang dan juga dibutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ada sedikit bahan presentasi. Mungkin nanti setelah tadi kita menonton video, nanti ada presentasi dari saya sedikit. Habis ini mungkin kita bisa tanya jawab ya, Teacher Dewi ya. Mungkin biar kita lebih interaktif lagi, karena harapan saya sih teman-teman nanti semua paham dengan apa yang saya sampaikan, dan nanti tujuan tadi saya bisa memberikan edukasi mengenai hemat energi itu bisa sampai lah ya. Baik, saya ada sedikit materi. Baik, Pak. Ya, tadi hari ini tema kita adalah menjaga lingkungan dengan energi terbarukan, seperti yang disampaikan oleh Teacher Dewi tadi. Nah, teman-teman sekalian, kita ini beruntung. Kita ini semua berbahagia tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman di bidang energi. Bahkan bukan cuma energi, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali. Bahkan kalau orang dulu bilang, itu ada lagu Kus Plus kalau nggak salah zaman dulu, mungkin teman-teman ayahnya tahu bahwa yang namanya kayu aja begitu dilempar bisa jadi tanaman, ya kan ya, atau misalnya. Jadi begitu kayanya Indonesia dan begitu besarnya Indonesia, sehingga ini adalah satu rahmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, bahwa kita hidup di Indonesia ini adalah dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Mungkin coba teman-teman bayangkan ketika kita hidup di negara Afrika yang memang bisa dikatakan sangat panas, sangat gersang, ya kan, dan juga cukup tertinggal. Itu berbeda sekali. Belum lagi mungkin ketika kita tinggal, misalnya mungkin kalau teman-teman merasa di Amerika hidupnya lebih enak, tetapi di sana juga dari sisi cuaca, dari sisi suhunya pun berbeda, dan sangat berbeda sekali dengan kita. Dan tadi saya bilang keanekaragaman di Indonesia adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Makanya tadi bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita dari kedepannya dengan penggunaan energi yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman sekalian, tadi di depan sudah disampaikan mengenai sumber-sumber energi melalui video yang tadi ada, yang barusan ya. Itu ada yang namanya energi primer. Energi primer ini dibagi lagi menjadi 2, seperti yang tadi disampaikan dalam video, yaitu energi fosil, ya kan, dan satu lagi adalah energi terbarukan. Yang dimaksud dengan energi fosil adalah minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Sedangkan yang dimaksud dengan energi terbarukan, seperti yang tadi disampaikan, adalah kita punya sumber daya yang sangat besar, ada air, biasanya itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air, terus juga panas bumi, nah itu biasanya
geotermal itu berasal dari gunung-gunung. Indonesia ini mempunyai gunung yang sangat besar. Bagaimana potensi daripada gunung dan panas bumi ini kita manfaatkan dan kita olah menjadi listrik. Dan ini kita beruntung sekali, cadangan panas bumi kita sangat besar, bahkan nomor 2 di dunia, tapi memang sampai sejauh ini belum bisa kita maksimalkan. Terus yang ketiga ada bioenergi. Bioenergi ini adalah energi yang besar dan berasal dari tumbuhan, seperti yang sekarang sedang berlangsung ataupun sedang dipersiapkan, misalnya dari kelapa sawit. Ini sedang digalakan oleh pemerintah untuk penggunaan bioenergi. Belum lagi yang sekarang juga sedang dipersiapkan adalah bioenergi di bidang dari tumbuhan yang namanya jarak, yang memang tapi sekarang juga sedang masih berjalan. Dan bioenergi lain yang memang secara ini kita mempunyai potensi ataupun mempunyai source yang besar. Nah, yang keempat adalah angin. Nah, ini ada kita saat ini alhamdulillah Indonesia sudah punya namanya pembangkit listrik tenaga bayu. Itu ada yang terbesar, ada kita punya 2 yang sekarang sedang beroperasi, yaitu PLTB-nya di Sidrap dan juga PLTB di Tolo. Ini memang kapasitas sangat besar sekali, jadi pemerintah saat ini sudah mulai mengembangkan ataupun sudah mulai meningkatkan daripada renewable energy di Indonesia. Dan yang kelima adalah matahari. Indonesia sebagai negara khatulistiwa memang mempunyai potensi daripada energi matahari ini untuk digunakan secara maksimal. Kita adalah negara agraris, kadang-kadang ya kita sering hujannya juga, sehingga energi daripada matahari ini tidak bisa terlalu dimaksimalkan. Karena berbeda mungkin dengan negara lain ya. Kalau ambil contoh misalnya teman-teman itu di Australia ataupun di China yang memang mereka mempunyai iklimnya yang berbeda, sehingga mataharinya bisa dimaksimalkan untuk menjadi sumber energi. Dan di kita pun sama, kita sekarang pemerintah pun sedang mengembangkan energi surya atau surya panel ini, terutama untuk teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang tinggal di Indonesia bagian timur. Banyak program-program di sana yang sedang dijalankan oleh pemerintah, sehingga teman-teman kita di sana bisa merasakan listrik sama seperti kita yang ada di Pulau Jawa. Yang lain yang kita punya adalah arus laut, di mana ini sebenarnya sangat besar sekali potensinya karena kita adalah negara kepulauan, dan tapi ya, lagi-lagi bahwa memang butuh proses lah. Indonesia renewable cukup panjang lah. Nah, dari energi-energi primer tersebut maka akan ditransformasikan, misalnya dari minyak bumi, maka dia akan ditransformasikan menjadi ke dalam kilang. Nah, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan minyak bumi ataupun gas itu kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi misalnya nih, saya sebelum melakukan pengeboran ataupun mengebor minyak bumi itu, saya harus melakukan survei. Survei itu saya harus masuk ke hutan-hutan, kita harus mungkin nanti ya saya ke hutan-hutan terus dilakukan survei, diteliti semuanya kira-kira ada kandungan minyak atau gasnya nggak di sana. Ketika ada, maka kita akan melakukan land clearing ataupun kayak semacam pembersihan area. Setelah itu baru kita mendatangkan ada yang namanya alat bor. Cuman saya di presentasinya tidak saya sampaikan karena saya kira saya cuma diberikan waktu cuma 15 menit, tapi ternyata cukup panjang ini. Jadi dari alat bor itu nanti kita akan dibor tuh, bumi itu dibor sampai kedalaman berapa ribu meter. Ketika ada minyaknya, maka minyak itu akan kita salurkan melalui pipa ke ada satu tempat namanya kilang. Nah, dari kilang itu nanti minyak tersebut akan diolah sehingga bisa menjadi beberapa produk seperti misalnya seperti BBM, ya kan. Terus ternyata teman-teman sekalian, aspal pun itu bisa berasal dari minyak bumi. Jadi yang untuk mengaspal jalan itu bisa berasal dari minyak bumi. Nah, baju yang kita pakai pun ini sebenarnya berasal dari minyak bumi. Tetapi dari minyak bumi yang sudah diolah melalui petrokimia, di sana akhirnya dengan berbagai macam teknologi, maka dihasilkanlah bahan sintetis dan bisa digunakan sebagai baju yang kita gunakan ini. Jadi sebenarnya minyak bumi ini sangat banyak sekali manfaatnya,
dan bisa digunakan oleh dari yang paling kecil, semua unsur dalam minyak bumi ini bisa digunakan untuk kita semua, kita secara maksimal. Sama seperti gas bumi pun sama. Biasanya kalau kalau saya ngebor itu kalau nggak dapatnya minyak, dapatnya gas gitu kan ya. Atau mungkin kalau lebih bagus lagi kita bisa dapat nih, kita dapat minyak sama gas, itu kita alhamdulillah gitu kan, berarti memang berhasil. Tetapi memang prosesnya sama. Kalau gas pun begitu, begitu nanti gasnya kita produksikan, itu kita tapi memang tidak kirim ke kilang. Biasanya kita langsung kirim ke satu tergantung ini, bisa kita kirim langsung ke pabrik, jadi dia jadi gas alam sebagai bahan bakar, atau kita ada yang namanya juga kilang juga atau refinery. Nanti gas tersebut akan kita kompres atau kita bentuk menjadi LNG, liquid natural gas gitu kan ya, sehingga gas ini bisa lebih mudah dibawa-bawa. Jadi ataupun CNG, kompres natural gas. Jadi dia kita kompres, kita masukkan ke dalam satu media, dan ini bisa kita transportasikan kemana-mana. Kayak misalnya mungkin kita punya sumber gas besar di Indonesia itu ada di Papua. Nah itu gas tersebut kalau dikirimkan ke Jawa kan pakai pipa panjang ya kan ya, dan butuh biaya yang besar. Akhirnya pemerintah kita membuat namanya sana plant, LNG plant. Jadi dari gas tersebut kita rubah lagi, kita kompres lagi menjadi liquid, dan dia bisa kita kirimkan melalui kapal-kapal ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan kita kirim ke luar negeri. Jadi gas tersebut tetap ada di dalam dan kita bisa kirim. Nanti begitu sampai di negara tujuan ataupun di Jakarta, maka gas itu kita akan dari LNG kita akan kompres lagi, kita rubah lagi menjadi gas alam seperti biasa. Jadi manfaatnya juga sangat besar untuk gas ini, dan salah satu kelebihan daripada energi fosil adalah mudah dibawa dan mudah dibawa di kemana saja. Nah, untuk batu bara ini memang saya katakan adalah salah satu energi primer yang tidak kurang ramah dari sisi lingkungan. Pertama adalah dari sisi kita melakukan kegiatan eksplorasi ataupun produksi saja, tadi seperti yang saya sampaikan teman-teman semua, bahwa kita harus membuka lahan hutan yang sangat besar, ya kan ya. Nah, ketika kita membuka lahan hutan batu bara, secara otomatis maka ekosistem lingkungan di situ akan terganggu atau bahkan berubah. Ya, ya saya kebetulan hampir seluruh wilayah Kalimantan ini saya sudah telusuri, dan memang kalau teman-teman lihat itu agak sedih ya ketika hutan kita memang sudah banyak yang dibabat ya kan, terus ekosistem kita sudah mulai berubah, dan karena yaitu banyak penambangan batu bara, terutama itu yang banyak yang ilegal gitu kan. Ya mungkin kalau yang resmi ini mereka ada kewajiban untuk pemerintah untuk melakukan reboisasi ataupun melakukan penanaman kembali ketika mereka sudah selesai kontrak. Tetapi walaupun itu dilakukan, saya kira dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mencapai ke ekosistem yang ada. Bahkan sepertinya tidak mungkin bisa kembali ke ekosistem seperti semula, karena batu bara itu, apalagi kita di Indonesia adalah open pit ya, batu bara itu memang terbuka, jadi benar-benar dikeruk, jadi akhirnya kita akan membentuk seperti danau ketika tambang itu sudah selesai dilakukan, bahkan kedalamannya sampai 200 sampai 300 meter. Jadi ekosistem itu tidak akan bisa kembali ke seperti semula. Jadi itu dari sisi pada saat kita melakukan penambangan batu bara. Pada saat kita melakukan dirubah lagi menjadi listrik dengan pembangkit atau pembangkit listrik tenaga uap ataupun batu bara ini, maka secara tidak uap yang dihasilkan, asap yang dihasilkan dari batu bara ini pun itu sangat tidak ramah terhadap masyarakat ataupun makhluk hidup, karena ada racun yang di sana, ada yang memang secara ini bisa menimbulkan yang namanya gas rumah kaca, dan ini bisa mengganggu daripada kondisi cuaca ataupun bahkan ozon kita kan ya. Makanya saat ini memang penggunaan batu bara ya memang tetap terus ya, karena batu bara adalah sumber energi yang paling murah dibandingkan sumber energi primer yang lain. Jadi
ada mau tidak mau sementara ini pemerintah masih terus menggalakkan ataupun menggunakan batu bara sebagai sumber energi primer untuk listrik kita. Nah, jadi saya harapkan teman-teman tahu nih, ternyata kita mendapatkan listrik dari batu bara yang memang kalau bisa dikatakan adalah energi yang tidak ramah lingkungan. Jadi ya ke depan harapan saya teman-teman bisa lebih bisa lebih hemat energi lagi untuk ataupun lebih bijak dalam menggunakan listrik yang ada di rumah. Nanti kita di slide belakang akan saya sampaikan apa saja sih supaya kita bisa menjadi lebih hemat energi. Karena tadi proses pembentukan ataupun mendapatkan dari sebuah energi ini ternyata tidak mudah. Ya, ternyata sungguh panjang prosesnya dan sangat mahal sebenarnya, butuh biaya yang mahal. Mungkin saya kalau ngebor nih teman-teman semua nih, kalau saya ngebor itu saya harus mengeluarkan uang ngebornya aja sekitar 3 sampai 5 juta dolar. Atau kalau dirupiahkan mungkin sekitar 70 miliar hanya untuk satu sumur. Misalnya seperti itu. Jadi butuh biaya yang besar untuk kita mendapatkan energi yang kita gunakan. Nah, jadi ya ini yang ingin saya sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, benar sih nggak sih orang bilang kok kenapa Indonesia harga BBM-nya mahal? Kenapa kok benar nggak sih kita ini negara yang kaya akan energi fosil? Kita akan kaya akan minyak bumi, kita kaya akan gas bumi, kita akan kaya batu bara? Kan orang selalu bilang seperti itu. Indonesia adalah negara yang kaya akan energi. Walaupun tadi saya sampaikan di depan bahwa kita beruntung hidup di Indonesia karena kita mempunyai keanekaragaman daripada energi. Tetapi energi yang kita punya, terutama energi fosil, adalah energi yang tidak terbarukan. Dan sewaktu-waktu dia pasti akan habis. Walaupun mungkin saya dulu, waktu saya seperti teman-teman semua dibilang, 10 tahun lagi minyak akan habis, tapi sampai saya sekarang masih ada. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita, pemerintah, dan juga selalu berupaya bagaimana bisa mencari cadangan-cadangan minyak dan gas bumi yang baru, berusaha mencari cadangan batu bara yang baru, agar keberlangsungan daripada sumber energi ini tetap ada. Dan terus berjalan demi ya ke depan anak cucu kita, demi teman-teman semua tetap bisa menikmati daripada sumber energi primer yang kita punya. Nah, ini mungkin ada sedikit data, ya saya ingin sedikit menyampaikan. Jadi ternyata teman-teman semua, Indonesia itu bukan negara yang kaya akan energi fosil. Setiap tahun cadangan minyak kita maupun gas kita turun. Dan ini kalau kita tidak berhemat, kalau kita tidak menjaga daripada konsumsi kita, ini pasti akan habis. Sebagai contoh, misalnya saat ini untuk minyak bumi, kita cadangan kita cuma 2,4 billion barrel. Billion itu miliar. Ya, itu saat ini yang, nah kalau kita nggak terus melakukan kegiatan eksplorasi, kita tidak mencari cadangan minyak yang baru, maka nih teman-teman sekalian, 9 tahun ke depan, ini minyak kita akan habis. Sekarang teman-teman kelas 4 SD, 9 tahun ke depan ketika teman-teman SMA, jika tidak ditemukan, maka kita sudah tidak ada minyak bumi lagi. Jadi nanti ini kalau teman-teman tidak kuliah, kalau tidak seperti ini terus kondisinya, maka kita akan menjadi negara yang 100% impor minyak bumi. Dan bisa dibayangkan, kalau kita impor, nanti pasti harga minyak bumi ataupun harga BBM-nya akan mahal. Harga energi kita juga akan mahal. Tidak seperti yang sekarang. Nah, jadi itu kondisinya saat ini. Belum lagi batu bara kita. Ini, saat ini batu bara kita ini diproduksikan besar-besaran. Karena kenapa? Karena tadi kebutuhan akan penggunaan listrik. Karena batu bara ini adalah energi yang tadi saya sampaikan, energi yang paling murah untuk mendapatkan 1 kWh listrik, gitu kan ya. Jika dibandingkan kita menggunakan gas atau kita menggunakan diesel, dan juga mungkin kita bahkan dengan nanti ke depan kita menggunakan renewable energy pun, batu bara ini adalah saat ini adalah pilihan yang paling murah. Tapi ternyata cadangan batu bara kita tidak banyak.
cadangan batu bara kita hanya 40 tahun ke depan. Bayangkan nanti ketika 40 tahun ke depan tidak dilakukan lagi kegiatan eksplorasi, terus juga ternyata yang kita dapatkan apa? Adalah kerusakan daripada lingkungan. Jadi saat ini memang pemerintah juga berusaha untuk mengurangi penggunaan daripada batu bara sebagai energi primer sambil mempersiapkan ini yang namanya renewable energy ataupun mungkin kita akan pemerintah sudah mempersiapkan dengan shiftingnya dengan menggunakan gas yang sedikit lebih ramah ya. Tapi ini secara sedang bertahap. Nah sama juga teman-teman, untuk gas pun kita ini bukan negara yang kaya gas, salah. Walaupun memang cadangannya lebih besar daripada minyak bumi, tetapi cadangan kita ini tidak seberapa dan saya kira akan ada masanya ini semua akan habis. Jadi oleh karena itu ya teman-teman sekarang masih di bawah, masih cukup panjang, harus ke depan harus lebih bisa berinovasi untuk menemukan sumber-sumber energi baru lagi untuk Indonesia. Nah, teman-teman semua tadi kan sudah sampaikan nih kita kalau nggak 9 tahun lagi nih kita akan habis nih minyak kita, BBM kita. Hah? Jadi kalau nggak habis, maka kita akan impor. Impornya sekarang aja segini ya, untuk tahun ini saja kita udah konsumsi kita itu di atas 1,5 juta barel. Tetapi produksi kita itu hanya setengahnya, jadi kita impor setengahnya. Jadi saya kira ini sangat jauh sekali dan bahkan tadi mungkin 9 tahun ke depan 1,5 juta itu atau bahkan mungkin konsumsi itu akan terus naik di angka 2 juta sampai 3 juta, mungkin 9 tahun ke depan itu 100% kita impor. Jadi kita benar-benar harus bisa berhemat dalam mengkonsumsi daripada bahan bakar. Nah ini, tapi ternyata sejauh ini selera kita, masyarakat kita itu lebih suka menggunakan bahan bakar yang fosil. Karena sampai sekarang ini penggunaan daripada minyak bumi masih 25%, ya kan? Terus juga, masih 33%, bahkan batu bara itu sangat tinggi 37%, terus juga gas bumi 20% dan yang pasti EBT hanya 9,15. Nah, teman-teman, apa sih kelebihan dan kekurangan daripada energi fosil? Yang pertama, yang pasti kelebihan dari energi fosil adalah dia lebih stabil. Karena tadi energi yang dihasilkan lebih mudah dan lebih stabil sehingga lebih mudah digunakan. Yang kedua, lebih mudah dan murah jika dibandingkan dengan renewable energy. Kenapa mudah? Karena dia tadi saya sampaikan bisa dibawa kemana-mana, ada di mana-mana, ya kan ya, dan juga lebih murah dari sisi ketika dijualnya kepada sisi konsumen. Yang ketiga adalah pendukung roda perekonomian. Jadi dengan adanya energi fosil ini, baik itu minyak bumi, batu bara maupun gas, maka roda perekonomian kita bisa lebih timbul lagi. Kekurangannya adalah tidak terbarukan, pasti akan habis ya, ada masanya tadi seperti saya sampaikan. Yang kedua, udah pasti tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak ramah pada makhluk hidup dan juga kepada manusia. Nah, terus masa depan kita tuh apa sebenarnya? Saat ini masa depan kita sebenarnya adalah energi terbarukan. Energi yang ramah lingkungan adalah masa depan Indonesia. Karena tadi kita punya potensi yang sangat besar dan ini adalah harus kita manfaatkan secara maksimal. Karena kenapa? Karena ini adalah sumber energi masa depan kita. Nah, ini saya sedikit berikan gambaran biar teman-teman tahu juga dan mungkin juga teacher-teachernya juga biar tahu juga bahwa kita ini punya potensi energi terbarukan yang sangat besar sekali. Panas bumi kita ini potensinya sangat besar 11 gigawatt, tapi ternyata realisasinya sangat kecil gitu kan. Jadi sebenarnya nanti ini tugas teman-teman semua ke depan bagaimana ini bisa meningkatkan potensi cadangan gas bumi kita menjadi lebih terrealisasi. Panas bumi kita ini nomor 2 terbesar di dunia setelah Filipina, potensi cadangan kita. Jadi inilah saya katakan tadi energi masa depan kita. Yang kedua adalah panas solar cell atau matahari. Kita punya potensi yang sangat luar biasa, paling besar 207 gigawatt, tetapi realisasinya sangat kecil sekali, 0,1 gigawatt.
Jadi belum bisa dimaksimalkan. Yang ketiga, kita juga punya air dengan potensi yang luar biasa juga, 75 gigawatt. Tapi realisasinya memang sudah cukup banyak karena banyak PLTA yang sekarang beroperasi, ataupun pembangkit listrik tenaga air, ataupun pembangkit listrik tenaga air mini hydro, ya kan ya. Nah, angin pun kita punya potensi yang cukup besar, lumayan besar, tapi memang belum dimaksimalkan. Tadi saya sampaikan baru ada 2 di Indonesia, yaitu PLTB Sidrap sama PLTB Tolo. Terus juga kita punya bioenergi yang punya potensi yang luar biasa. Tadi seperti tumbuhan-tumbuhan, ya kan. Bahkan sebenarnya bioenergi ini, teman-teman sekalian, bisa dikumpulkan dari sampah. Sekarang saya sedang melakukan kayak semacam riset itu di suatu desa, di mana desa itu punya potensi sapi. Jadi masyarakat itu mereka beternak sapi. Nah, sekarang saya sedang kembangkan bagaimana kotoran sapi ini bisa menjadi sumber energi. Jadi saya akan rubah nanti kotoran sapi ini menjadi listrik ataupun menjadi gas. Nah, ini yang sedang saya riset, saya siapkan juga, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat sekitar nanti sehingga mereka bisa mengurangi penggunaan listrik dari energi fosil, ya kan. Jadi masyarakat juga terbantu. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bisa terus mengembangkan kira-kira potensi apa lagi untuk bioenergi kita yang lain sehingga bisa membantu masyarakat. Jadi sebenarnya potensi kita sangat luar biasa untuk sektor energi terbarukan ini, dan memang belum, tapi sayangnya belum bisa dimaksimalkan secara besar ya, karena tadi energi fosilnya ini masih terus mendominasi penggunaan di Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari energi terbarukan? Kelebihan energi terbarukan yang pasti terbarukan. Dia akan selalu ada terus karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya selama ini akan ada seperti matahari selama masih bersinar, seperti air selama masih mengalir, maka dia akan terus ada. Berbeda tadi dengan minyak bumi yang saya bilang 9 tahun ke depan kalau tidak ada bisa aja kita akan habis, ya kan. Terus juga pasokannya berlimpah. Di depan sudah kita sampaikan, tadi saya sampaikan, Indonesia negara yang kaya akan energi primer termasuk energi terbarukan. Pasokannya berlimpah, ya kan? Dan yang pasti ramah lingkungan. Dan karena tadi tidak mengeluarkan bahan-bahan berbahaya sebagai hasil daripada pengolahan ataupun produksi tersebut. Satu lagi mungkin gratis nih, saya tadi mau gratis, kenapa? Karena ini gratis, tersedia di alam. Kita tidak perlu beli, kecuali memang beli alatnya ya. Tetapi secara ini gratis disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita bisa manfaatkan secara maksimal. Nah, terus kelemahannya apa? Kekurangannya? Mahal, teman-teman. Sampai sejauh ini renewable energy adalah suatu energi yang bisa dikatakan sangat mahal dan belum mencapai suatu nilai keekonomian. Kenapa? Ketika kita menggunakan daripada renewable energy ini, maka tarif daripada listrik ini akan tinggi. Sehingga sebenarnya ini lagi-lagi kembali ke kita sebagai konsumen akan memberatkan pendapatan ataupun pendapatan dari orang tua misalnya, karena kalau kita pakai renewable energy mahal, otomatis tarif listriknya naik, ya kan. Nah, ini yang jadi salah satu penyebabnya mahal. Terus juga teknologinya juga masih teknologi yang mahal, dan juga sampai sejauh ini semua hampirnya itu masih mahal sekali. Dan tapi ya mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi, karena tadi saya sampaikan ini adalah energi masa depan kita, ya ini harus menjadi lebih murah bahkan dari energi fosil ke depannya dengan adanya riset-riset ataupun penelitian-penelitian yang dilakukan. Kurang efisien, iya. Kenapa kurang efisien? Karena kenapa? Dia tidak stabil. Energi yang dihasilkan daripada energi terbarukan ini tidak stabil dibandingkan dengan energi primer. Jadi energi fosil ya. Jadi memang butuh sesuatu yang kurang efisiennya seperti itu. Mungkin ke depan bisa ada penemuan-penemuan kembali. Di samping itu sekarang juga sudah mulai lebih efisien lagi dengan ada yang namanya teknologi baterai, di mana itu energi dari, misalnya kita ambil dari energi matahari, dulu tuh nggak bisa disimpan. Dalam artian, ya sudah, begitu itu langsung dialirkan menjadi listrik. Tetapi sekarang, seiring berjalannya waktu, sudah ditemukan teknologi baterai penyimpanan. Jadi nanti setiap energi panel ataupun energi surya yang dihasilkan,
tidak langsung didistribusikan menjadi listrik, tapi disimpan terlebih dahulu dalam baterai, sama kayak kita pakai handphone lah, ada baterainya. Jadi sewaktu-waktu dia akan menyimpan energi tersebut dan begitu digunakan baru dia akan berjalan. Dulu nggak ada, tapi begitu berjalan waktu dan mungkin teman-teman tahu kayak mobil Tesla, nah itu Tesla ini, penemu Tesla ini akhirnya si Elon Musk ini membuat baterai dan dia menyimpan energi terbarukan ini dalam baterai yang sangat besar. Dan ini sekarang sedang bergulir lah ya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih efisien dan juga baterainya menjadi lebih murah. Karena kenapa teman-teman? Indonesia ini ternyata mempunyai cadangan nikel yang cukup besar. Cadangan nikel ini bisa digunakan untuk membuat baterai. Jadi mudah-mudahan ke depan harga baterai ini bisa menjadi lebih murah karena diproduksikan di Indonesia. Karena kita punya potensi alam yang besar di sini. Nah ini yang ke depannya mudah-mudahan seperti itu. Yang ketiga bergantung pada faktor alam. Iya, pasti ya kelemahannya itu ya. Kalau misalnya kita punya solar panel, ternyata seminggu itu hujan terus secara otomatis, maka energi yang dihasilkan itu tidak akan terlalu maksimal. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman mau jadi pahlawan nggak? Mau membantu negara kita nggak? Mau menjaga bumi? Mau jadi superhero? Nah, kayak superhero ini nih, pasti tahu kan Bobo Boy kan? Nah, Bobo Boy ini salah satu lagunya adalah Menjaga Bumi, ya kan? Nah, teman-teman juga bisa menjadi superhero, bisa menjadi Bobo Boy di rumah seperti apa? Apa yang bisa teman-teman lakukan supaya menjadi superhero? Bisa bantu bumi, bisa menjaga bumi, bisa membantu negara, ya kan? Yuk, yang bisa teman-teman lakukan adalah yuk kita hemat energi, apa? Menggunakan peralatan listrik, hemat energi. Nah, sampai rumah coba tanya sama papa mamanya, apa kita sudah menggunakan peralatan yang listrik yang hemat energi belum ya? Terus misalnya lampu-lampu kita ini sudah LED belum? Dengan watt yang kecil tapi menghasilkan listrik yang besar. Nah, kalau belum, sampaikan ke orang tuanya. Yuk ya, kita membeli peralatan yang listrik yang lebih hemat energi. Terus di rumah juga teman-teman juga jangan lupa gitu kan ya, harus matikan semua peralatan listrik yang tidak digunakan. Jadi ini misalnya nanti habis selesai sekolah, ternyata masih laptopnya lowbat gitu kan ya. Jangan ditinggal seharian, tapi misalnya ketika sudah penuh dicabut ya kan. Jadi secara otomatis arus listrik pun sudah terhenti dan dengan demikian energinya juga akan terhenti. Terus misalnya selesai belajar mau tidur lampunya dimatikan ya kan. Jangan sampai nanti mau tidur lampunya masih nyala. Terus juga gunakan AC juga jangan terlalu dingin. Karena kalau kita menggunakan AC yang terlalu dingin, maka energi listrik yang dikeluarkan akan semakin besar. Nah, orang Indonesia itu biasanya di angka 23, 22 itu sudah cukup dingin dan cukup lebih hemat energi juga. Nah, terus gunakan air secukupnya. Jadi kalau mandi, jangan mandinya berjam-jam. Jadi gunakan air secukupnya aja, sehingga memang kan ini juga bisa membantu daripada bumi kita, sehingga cadangan airnya tetap ada dan terus terjaga lah ya. Nah, mungkin nanti ayah bundanya sampaikan kurangi penggunaan pribadi, walaupun memang sebenarnya ini dengan kondisi pandemik ini tidak bisa, tetapi mungkin ke depan ketika pandemik ini sudah berjalan, sudah berakhir ya, insya Allah bisa segera berakhir. Nah, nanti kita lebih mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan misalnya sekarang lagi ramai bike to work ya kan, menggunakan sepeda atau bike to school mungkin untuk teman-teman yang rumahnya dekat ya kan. Dan juga kendaraan pribadinya itu misalnya biasanya ada 5 mungkin yang berjalan, mungkin sekarang kita bisa kurangi satu-satu sehingga ini bisa membantu kita tadi seperti yang disampaikan saya di depan, ternyata kita ini sudah bukan negara yang kaya akan energi lagi, terutama energi fosil. Nah, yang kelima, manfaatkan cahaya. Jadi mungkin nanti sebisa mungkin rumah-rumahnya itu jendelanya dibuka, ya kan, pintunya dibuka supaya cahayanya bisa terus masuk dan ada sirkulasi daripada energi. Nah,
Itu penutup dari saya. Terima kasih semuanya. Mungkin satu pesan saya untuk teman-teman semua, ambil langkah pertama, jangan terlambat. Sekarang bukan zamannya menunggu, tapi zamannya berinovasi dan berkreasi. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Teacher Dewi. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bapak Mamit Setiawan. Alhamdulillah ya penjelasannya tadi itu benar-benar menambah wawasan kita tentang energi terbarukan. Terima kasih banyak sekali lagi. Selanjutnya, teacher lihat ini pasti anak-anak grade 4 ini banyak yang masih penasaran. Jadi kita akan membuka sesi tanya jawab ya Pak ya. Jadi Siap, nanti siap. ya. Mohon maaf nih agak panjang jadinya ya. Harusnya tadi. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ini benar-benar sangat apa sih menambah ini banget pengetahuan sekali ya. Jadi ada energi terbarukan, ada macam-macam dan ternyata kita juga tahu bahwa cadangan energi yang berasal dari fosil di Indonesia itu sudah mulai menipis ya Pak ya. Oke. Baiklah, selanjutnya untuk sesi tanya jawab silakan bagi yang ingin bertanya raise hand. Jadi nanti Teacher Dewi akan meminta untuk unmute ya. Silakan yang mau bertanya. Iya, teacher, saya Ya. ada yang bertanya. Nanti ada 2 penanya terbaik. Saya ada masker. Nanti akan saya kasih masker. Oh ada. Nah ada hadiahnya untuk 2 pertanyaan terbaik ya. Silakan yang mau bertanya. Ada hadiah dari Bapak Mamit untuk anak-anak grade 4 yang. Oke, siap. Silakan yang mau bertanya. Resen tadi ada Almer. Apakah Almer jadi untuk mengajukan pertanyaan? Masih malu-malu. Silakan, teacher masih menunggu. Nanti kita akan langsung unmute pesertanya yang mau bertanya. Oke. Mungkin dari Fatimah Hilya, baiklah sebentar ya, Fatimah Hilya. Silakan Fatimah di unmute ya. Udah teacher. Ya, baiklah. Ya, pertanyaannya. Kenapa emang kita itu harus menjaga itu bahan alam? Oke, baik. Kenapa kita harus menjaga bahan alam? Terima kasih Fatimah. Kita kumpulkan dulu atau langsung dijawab? Kita kumpulkan dulu ya Pak. Ya, kumpulkan dulu mungkin 2 atau 3. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Radit. Silakan Radit di unmute. Teacher, sumber daya alam yang paling banyak, yang terbaru, yang organik paling banyak di Indonesia itu apa? Oke, jadi pertanyaannya adalah sumber daya alam organik yang paling banyak di Indonesia itu apa? Nah, maksudnya yang ya, yang bisa terbarukan. Oh, yang terbarukan yang paling banyak di Indonesia. Oke, baiklah. Terima kasih Radit. Selanjutnya dari Andara, silakan di unmute Andara. Ya, Andara. Oke. Andara sepertinya masih ada kendala. Teacher akan melihat di halaman berikutnya. Apakah ada lagi pertanyaannya? Untuk sementara sepertinya sementara 2 dulu ya. Iya, baik Pak. Silakan. Baik. Pertanyaan dari Fatimah tadi teman Fatimah ini sahabat Fatimah menyatakan kenapa kita harus menjaga alam kita? Iya. Karena alam kita, bumi kita ini sudah tua. Kondisi bumi kita ini usianya sudah sangat tua. Kalau tidak kita jaga, kalau bukan kita lagi yang menjaga, siapa? Ya kan? Karena kerusakan daripada bumi ini sudah sangat besar akibat ulah manusia juga. Oleh karena itu kan Allah sudah kita harus menjaga hubungan hablum minan nas, hablum minallah, ya kan, juga termasuk juga dengan hubungan kita dengan alam ya. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama, kita menjaga lingkungan ini karena memang lingkungan alam ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ke kita. Untuk kita jaga, kita manfaatkan, tetapi boleh kita jaga dan tapi boleh kita manfaatkan secara maksimal. Asalkan dijaga. Keseimbangan alam ini sangat penting.
Fatima. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi bencana. Karena kita tahu misalnya kalau alam yang tidak dijaga, kayak kita hutan ditebangin, ya kan, akhirnya yang terjadi apa? Longsor, banjir, ya kan. Nah, begitu juga sumber daya alam kita, apalagi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ini memang harus kita jaga. Supaya apa? Supaya nanti cadangan kita ataupun energi kita tetap punya energi. Kita tetap punya cadangan energi kita cukup besar, terus berkembang terus, ya kan. Begitu juga misalnya renewable energi kita, energi terbarukan kita, seperti misalnya panas bumi pun harus kita jaga, gitu kan ya, kita maksimalkan karena prosesnya juga sebenarnya panas bumi ini bisa dikatakan energi terbaru bisa habis juga, gitu kan ya. Cuma memang lebih lama, lebih long life karena bisa diinjeksi dengan air, gitu kan ya. Jadi alam ini harus dijaga dan harus kita bela, kita maksimalkan. Nah, misalnya seperti yang sekarang program daripada pengurangan penggunaan plastik, ya kan. Nah, ini juga salah satu upaya kita untuk menjaga lingkungan sekitar, menjaga alam kita, sehingga bisa terus berjalan ke depannya. Jadi, dan dengan menjaga alam, kita menggunakan energi yang bersih, itu juga terhadap tubuh kita juga sangat baik, ya kan ya. Jadi secara otomatis kita udara yang kita terima bisa lebih bersih, ya kan, kita bisa lebih bernafas lebih bersih lagi, lebih enak dan lebih segar lah, lebih fresh. Itu kenapa kita harus menjaga alam kita. Terus yang kedua dari Radit, sumber daya alam apa yang terbaru yang terbanyak? Sumber daya alam kita di Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan adalah matahari. Kita punya potensi sinar matahari yang sangat besar karena kita berada di negara Khatulistiwa, dan memang dengan 3 musim tersebut kita mempunyai potensi yang sangat besar, terutama untuk teman-teman kita yang berada di Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Itu mereka punya potensi yang sangat luar biasa untuk energi matahari, tinggal kita manfaatkan secara maksimal. Jadi tadi jaga bisa dimaksimalkan dan bisa membangun ataupun membantu teman-teman kita yang berada di Indonesia Timur. Jadi matahari adalah yang paling besar saat ini yang kita miliki. Sebenarnya ada lagi, cuma ada namanya nuklir. Cuma ini sampai sekarang akan menjadi satu pilihan untuk energi nuklir ini. Karena memang masih panjang lah untuk terkait dengan pengembangan daripada energi nuklir ini. Mungkin itu aja, Teacher Dewi. Baik Pak. Ini masih ada pertanyaan dari Caraka. Teacher akan minta Caraka untuk unmute langsung ya. Silakan Caraka. Ya. Caraka. Pak, Ya. Kalau energi terbarukan, ya teacher. Ya, oh ya, teacher bantu ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau energi terbarukan, sedangkan alamnya terganggu, apakah akan mengurangi energi Kalau yang dihasilkan? Energi terbarukan, Ya. sedangkan alam terganggu. Terganggu? Ya. Ya, demikian. Baik, Caraka. Apakah akan mengurangi energi Iya. Ya, baik, terima kasih Caraka. dihasilkan? Kemudian dari Andara. Oke, Andara silakan di unmute Andara. Andara boleh raise hand. Untuk sementara ada pertanyaan dari Musa Kazim. Pertanyaan dari Musa, mengapa Musa, di mana ya Musa ya? Mengapa pemanfaatan sumber daya alam harus mengutamakan prinsip optimal dan efisien? Demikian Pak pertanyaannya. Oke, kemudian satu lagi mungkin ya, dari Valdea. Apakah tanah di Indonesia memiliki keberagaman yang banyak? Untuk sementara, demikian Pak pertanyaannya. Baik. Ya, saya jawab ya. Yang pertama dari Caraka, apakah ketika
karena kita kelemahan daripada renewable energy adalah tergantung pada faktor cuaca ya. Jadi ketika memang pada saat kita menggunakan energi terbarukan, misalnya taruhlah kita menggunakan energi panas matahari, ternyata dengan tadi saya sampaikan ternyata dalam waktu 1 minggu ataupun mungkin nggak usah 1 minggu lah, dalam 1 hari ini biasanya itu ada yang namanya peak time-nya. Peak time-nya adalah ketika penyerapan daripada sinar matahari ini memang benar-benar maksimal. Itu dia di range waktu antara jam 10 pagi itu sampai dengan jam 2. Itu peak time-nya misalnya PLTS itu menyerap sinar matahari. Ternyata di jeda waktu tersebut ada hujan. Secara otomatis penyerapan ataupun penyerapan daripada energi yang dilakukan oleh solar panel ini tidak akan maksimal karena pada saat tersebut ternyata mataharinya terganggu ataupun matahari tidak bisa dioptimalkan dalam memberikan cahaya kepada solar panel. Nah, otomatis energi yang diterima itu akan berkurang. Jadi itulah salah satu di permasalahan ataupun kelemahan daripada kita menggunakan energi terbarukan. Makanya dengan ke depan yang tadi saya sampaikan dengan ada teknologi baterai, walaupun memang pada saat peak-peak tertentu tidak maksimal, tetapi pada jam-jam yang lain ataupun pada titik-titik tertentu, itu energi itu akan disimpan di dalam baterai tersebut. Yang kedua, ini mengapa pemanfaatan sumber daya alam harus mengoptimalkan dan efisien? Iya, kalau sesuatunya efisien, secara otomatis harganya akan murah. Ini kembali kita kepada prinsip teman-teman, misalnya saya penjual, teman-teman pembeli gitu kan ya. Selama harganya saya murah, ya kan, otomatis saya akan menjual murah. Tetapi ketika harganya mahal, maka saya akan menjual mahal kepada teman-teman barang tersebut. Makanya bagaimana saya bisa murah, maka saya harus melakukan efisiensi. Sehingga konsumen ataupun pembeli saya ini tidak terlalu keberatan ataupun terlalu mahal ketika harus membeli barang dari saya. Sama, jadi ketika misalnya saat ini, karena memang energi yang paling murah adalah batu bara, jadi saat ini pemerintah sedang mengoptimalkan penggunaan batu bara, sehingga listrik yang bisa diberikan kepada konsumen ataupun kepada kita semua adalah yang paling murah. Jadi kita ini yang kenapa kita harus lakukan optimalisasi dan juga efisiensi, karena bagaimana ini tidak memberatkan masyarakat yang menerima energi tersebut. Nah, kalau energinya mahal, pasti kita pun akan menerima pembelian yang mahal juga, dan itu akan memberatkan sebenarnya dengan kondisi saat ini. Yang ketiga, apakah tadi maaf Bu Teacher Dewi, apakah apa sih saya belum yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi dari Valdea, apakah tanah di Indonesia memiliki keberagaman yang banyak? Dari Valdea. Nah, dari Valdea, Indonesia adalah negara yang sangat subur, negara yang makmur, ya kan? Keragaman hayati di Indonesia sangat besar sekali. Dan energi tanah kita juga mempunyai berbagai macam keragaman yang berbeda. Baik. Oke, sepertinya ini. Keragaman tersebut ataupun struktur yang berbeda tersebut untuk kemakmuran masyarakat sekitar. Jadi bagaimana intinya adalah kita bisa memanfaatkan hal-hal yang memang menjadi kekurangan kita, itu bisa kita menjadi satu kelebihan. Misalnya nih, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur, ternyata di sana kan banyak yang tandus ya, banyak lahan-lahan kosong, terus banyak savana yang memang kalau kita tanami misalnya padi ataupun ini kan tidak bisa maksimal. Tetapi kita gunakan itu menjadi satu potensi. Misalnya tadi dengan kita membangun PLTS di sana. Karena dengan Indonesia bagian timur mempunyai adalah daerah yang paling baik untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga solar ataupun pembangkit tenaga matahari.
Jadi itu kita manfaatkan. Kita bisa bangun kembangkan di sana pembangkit-pembangkit menggunakan tenaga matahari. Sama seperti misalnya di Sulawesi, sidrap. Ternyata sidrap itu punya potensi dengan keanekaragaman buminya yang ini, ternyata punya potensinya apa? Adalah angin. Jadi bagaimana akhirnya pemerintah membangun pembangkit angin di sana, PLTB, pembangkit tenaga bayu, sehingga dengan kapasitas yang besar dan bisa menyinari listrik di seluruh desa di sana, sehingga bisa membantu. Dan ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan daripada sumber ataupun keanekaragaman yang ada. Ya. Baiklah. Sebenarnya ini masih ada sekitar 4 pertanyaan lagi, tapi waktunya sudah jam 9.30. Iya, betul. Ya. Jadi, Baik. teacher mohon maaf kepada grade 4 students yang mungkin pertanyaannya belum bisa disampaikan pada pertemuan ini, tapi nanti akan disimpan ya Pak ya, nanti kita akan sampaikan secara langsung aja ya. Oke, baiklah. Oke, nanti untuk teman-teman yang sudah bertanya, baik yang saya bacakan maupun yang belum dibacakan, nanti saya berikan maskernya. Mungkin nanti saya akan hubungi Teacher Dewi atau Teacher Dista kali ya untuk pemberian maskernya nanti ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Baiklah, demikianlah pertemuan kita, Mindi Expert kita kali ini bersama Pak Mamit Setiawan. Kita mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang sudah diberikan kepada grade 4 students ya. Mohon maaf juga dari kami para guru kelas 4 apabila ada kesalahan atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Mamit. Sebelumnya kita ini ya, kalau tidak keberatan mau foto bersama dulu. Oh, boleh, boleh. Jadi silakan di-on-kan kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, baiklah. Sebentar. Oke. Siap ya? Kita layar yang pertama dulu, 1, 2, 3. Oke, berikutnya yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga, terakhir. 1. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Sudah. Ya, baiklah. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Teacher Dewi. Ya, terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Teacher Dewi akan unmute ya supaya kita bisa menyapa Pak Mamit bersama-sama, oke? Teacher akan unmute semuanya. Sebentar. Oke, silakan disapa. Teacher. Ya. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Baiklah, grade 4 students, baiklah untuk selanjutnya. Nanti link absen akan Teacher Dewi berikan di Google Classroom, nanti bisa dilihat di Google Classroom saja. Teacher pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Silakan leave meeting. Bye bye.